Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang matematika. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, kalian pasti sudah tahu kan tentang KPK dan FPB? Ayo, apa masih ingat? Nah, sebelum kita mempelajari tentang KPK dan FPB, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajarannya? Ya kan? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan KPK dan FPB pada bilangan bulat positif, dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kita lihat contoh 1.34 di buku paket ya. Nah, ini Zainul, ini Evan, dan ini adalah Thohir. Mereka memiliki tempat langganan bakso yang sama. Biasanya si Zainul makan 2 hari sekali, sedangkan Evan 3 hari sekali, dan Thohir 5 hari sekali. Oke, jika hari ini mereka bisa makan bersama-sama, lalu kira-kira kapan ya mereka akan makan bersama lagi? Kapan ya? Apakah ada yang tahu? Ayo. Nah, mari kita bahas. Pola makan bakso Zainul, Evan, dan Thohir adalah kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5. Ada yang masih ingat apa itu kelipatan persekutuan? Pasti masih dong, ya kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mencari kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5, tentunya kita harus tahu dulu nih, berapa sih kelipatan dari 2, 3, dan 5? Tentunya kalian masih ingat kan bagaimana cara mencari kelipatan dari suatu bilangan? Nah, setelah kita mencari kelipatan dari 2, 3, dan 5, maka kita akan dapat mengetahui kelipatan persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Sehingga kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5 diperoleh 30, 60, 90, dan seterusnya. Jadi, Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Dan 30 hari terhitung sejak hari di mana mereka makan bersama. Nah, bagaimana? Apakah sudah ingat apa itu KPK? Nah, setelah itu mari kita bahas kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil berarti kita harus tahu dulu apa itu kelipatan. Nah, di sini kita lihat pada tabel 1.13 di mana kelipatan bilangan bulat positif. Pada kolom ini merupakan kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, 4, kelipatan 5, kelipatan 6, kelipatan 7, kelipatan 8, kelipatan 9, dan kelipatan 10. Jadi, dari tabel tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kelipatan? Ya, benar. Kelipatan merupakan hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Nah, setelah itu kita akan mencoba mencari kelipatan persekutuan 4 dan 6. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yaitu 12, 24, 36. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan setelah melihat contoh kelipatan persekutuan tersebut? Ya, dapat dikatakan bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Seperti 4 dan 6 yaitu memiliki kelipatan yang sama yaitu 12, 24, dan 36. Dan 12 merupakan kelipatan persekutuan
terkecil dari 4 dan 6, karena 12 adalah bilangan yang paling kecil di antara 12, 24, dan 36, sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita lihat contoh 1.35. Nah, di suatu sekolah akan diadakan persami. Persami merupakan perkemahan Sabtu Minggu, dan kegiatan ini akan diikuti oleh sebanyak 108 peserta, di mana 30 peserta berasal dari kelas 7, 36 peserta dari kelas 8, dan 42 peserta dari kelas 9. Dalam acara ini nanti akan diadakan baris berbaris dari semua peserta, di mana nanti semua peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Jadi, kira-kira berapa banyak kelompok yang dapat dibentuk dari jumlah peserta dan berapa banyak anggota dari tiap kelompok yang terbentuk? Oke, mari kita bahas. Banyak kelompok yang bisa dibuat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42, di mana kalian pasti masih ingat kan bagaimana cara mencari faktor dari suatu bilangan? Alhamdulillah, semoga kalian selalu ingat ya. Faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Dan faktor 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sehingga faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sehingga banyak kelompok yang dapat dibuat adalah 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Nah, jika satu kelompok artinya anak-anak tersebut tidak dibagi dalam kelompok. Jadi, kelompok yang mungkin dibuat adalah 2, 3, atau 6 kelompok. Dengan banyak anggota tiap kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika banyak kelompok adalah 2, maka banyak anggota dalam kelompok adalah 102 bagi 2 sama dengan 54 anak per kelompok. Yang kedua, jika banyak kelompok adalah 3, maka banyak anggota dalam kelompok yaitu 108 bagi 3, yaitu sama dengan 36 anak per kelompok. Dan jika banyak kelompok adalah 6, maka banyak anggota tiap kelompok adalah 108 dibagi 6 sama dengan 18 anak per kelompok. Dari kegiatan tersebut, bagaimana? Apakah kalian sudah ingat apa itu FPB dan bagaimana cara mencari FPB? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas apa itu faktor persekutuan terbesar dan bagaimana cara mencarinya. Yuk, kita bahas. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih faktor itu. Nah, faktor dapat diartikan sebagai berikut. A dapat dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika A membagi habis B. Dengan kata lain, dapat ditulis B sama dengan A kali N, di mana N adalah suatu bilangan bulat. Sebagai contoh adalah 2 merupakan faktor dari 6, karena 2 habis membagi 6, di mana 6 itu sama dengan 2 dikali 3, di mana 3 adalah sebagai N dan 2 adalah sebagai A. Lalu contoh lain, 4. Apakah 4 disebut faktor dari 6? Coba kita lihat, apakah 4 habis membagi 6? Tentu tidak, karena 6 dibagi 4 sisa 2, jadi 4 bukan merupakan faktor dari 6. Mari kita lihat faktor positif dari 6, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Karena 1, 2, 3, dan 6 habis membagi 6.
Kemudian faktor positif dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Karena 1, 2, 4, dan 8 habis membagi 8. Kemudian faktor positif dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Karena 1, 2, 4, 8, dan 16 habis membagi 16. Setelah itu, mari kita lihat untuk mencari faktor persekutuan dari 6, 8, dan 16. Yaitu ada 1 dan 2. Masih ingat kan bagaimana cara mencari faktor persekutuan? Berarti kita mencari bilangan yang sama yang ada pada faktor positif 6, 8, dan 16, yaitu bilangan 1 dan 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa FPB dari 6, 8, dan 16 adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, di mana cara ini dapat digunakan apabila kita mendapatkan bilangan yang cukup besar sehingga dapat memudahkan kita dalam mencari KPK dan FPB dengan bilangan-bilangan yang cukup besar seperti 300 dan yang lainnya. Oke, kita lihat soal berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Nah, bilangan 90 dan 168 adalah bilangan yang cukup besar, sehingga kita bisa menggunakan cara faktorisasi prima dalam mencari KPK dan FPB. Langkah pertama yaitu menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk menentukannya, kita bisa menggunakan bantuan dari pohon faktor. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menggunakan pohon faktor? Tentunya masih ingat ya, di mana nanti 90 itu dapat dibagi 2. Kemudian ada 45, dari 45 dibagi 3 jadi 15, 15 dibagi 3 jadi 5, dan seterusnya. Sehingga diperoleh seperti pada gambar. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa faktorisasi dari 90 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan 168 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Langkah yang kedua, untuk mencari KPK, kita dapat mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka memilih yang pangkatnya tertinggi. Jadi KPK dari 90 dan 168 adalah 2, karena 2 di sini ada 2 yaitu 2 sama 2 pangkat 3, berarti kita mengambil 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3, karena 3 di sini ada 2 yaitu 3 pangkat 2 dan 3, maka kita memilih 3 pangkat 2 karena pangkat tertinggi. Kemudian dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Langkah yang kedua untuk mencari FPB yaitu dengan mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan memilih pangkat yang terendah. Nah, pada bilangan 90 dan 168 di sini bilangan atau faktor yang sama pada keduanya yaitu ada 2 dan 3. Di mana di sini 2 ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Nah, di sini kita memilih pangkat yang terendah yaitu 2 pangkat 1. Kemudian yang 3, karena ada 2, yaitu ada 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1, maka kita memilih pangkat yang terendah, yaitu 3 pangkat 1. Sehingga FPB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 90 dan 168 adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, cara ini juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan apabila kita diminta untuk mencari KPK dan FPB dengan bilangan yang cukup besar. Mari kita coba soal berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 9, 15, dan 42. Nah, langkah yang pertama yaitu bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1 seperti berikut. Yaitu ada 9, 15, 42. Kita bagi 3, maka 3 bagi 3 hasilnya adalah 3.
kemudian 15 bagi 3 yaitu 5, 42 dibagi 3 yaitu 14. Kemudian kita bagi 2. Nah, di sini jika bilangannya itu tidak bisa kita bagi, maka kita tulis kembali bilangan tersebut seperti 3 dan 5. Kita tulis tetap 3 sama 5. Kemudian 14 bagi 2 yaitu 7. Kemudian kita bagi 3. 5 dan 7 tidak dapat dibagi 3, maka kita tulis kembali 5 dan 7. Kemudian 3 dibagi 3 1. Setelah itu kita bagi 5. Maka 1 dan 7 kita tulis tetap. Dan 5 dibagi 5 yaitu 1. Kemudian kita bagi 7. Maka 1 dan 1 kita tulis tetap yaitu 1 1. Dan 7 bagi 7 adalah 1. Sehingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Kemudian langkah kedua, dalam mencari KPK kita dapat mengalihkan semua pembagi, yaitu 3 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7, yaitu sama dengan 630. Kemudian langkah kedua, jika mencari FVB yaitu dengan mengalihkan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Nah, mari kita coba, apakah 3 habis membagi 9, 15, dan 42? Iya, karena 9 dibagi 3, 3, 15 bagi 3, 5, dan 42 dibagi 3, 14. Jadi, 3 dapat kita lingkari. Kemudian, apakah 2 habis membagi 3, 5, dan 14? Tidak, karena 2 tidak membagi habis 3 dan 5. Jadi, 2 tidak perlu kita lingkari. Kemudian, apakah 3 habis membagi 3, 5, dan 7? Tidak, karena 3 hanya habis membagi 3. Kemudian, apakah 5 habis membagi 1, 5, dan 7? Jawabannya tidak, karena 5 hanya habis membagi 5. Kemudian, apakah 7 habis membagi 1, 1, dan 7? Tidak, karena 7 hanya habis membagi 7. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa FVB dari 9, 15, dan 42 adalah 3, karena yang habis membagi semua bilangan adalah 3. Nah, bagaimana tadi belajar KPK dan FVB-nya? Sudah mulai paham ya? Alhamdulillah, jika kalian sekarang sudah mulai mengerti dan paham bagaimana cara menentukan KPK dan FVB. Nah, semoga ilmu kalian dapat bermanfaat ya dan barokah. Dan untuk mengasah kemampuan kalian tentang KPK dan FVB, kalian dapat mengerjakan soal latihan 1.8 pada halaman 98. Nah, kakak akhiri ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.